19 waktu Indonesia Barat, api mulai menjalar dari sisi kanan ke arah kiri gedung. Lantai 4 hingga 6 pun terlihat hangus terbakar. Terdengar beberapa kali letupan di lokasi yang berasal dari dalam gedung. Tampak pula puing-puing bangunan mulai berjatuhan disertai dengan kobaran api yang menyala. Pukul 21.00 tahanan dievakuasi. Kobaran api masih melihat dan terus merambat ke sisi gedung yang belum terbakar. Sejumlah tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di gedung lain pun mulai dievakuasi. Pukul 22.20 lantai 1 sampai 6 terbakar. Hingga pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, api masih berkobar di gedung utama Kejaksaan Agung. Seluruh lantai sisi kanan bangunan 6 tingkat ini kini sudah terbakar. Kaca gedung pun terlihat pecah. Satu persatu puing hingga bongkahan kayu atau kabel besar terlihat terbang ke bawah disertai kobaran api. Pukul 00.30 terdengar letupan. Kembali terdengar letupan api dalam bagian gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Kobaran api yang besar pun mulai terlihat di lantai 5 dan 6 sisi kiri bangunan. Kemudian, api merambat hingga ke lantai 1 gedung. Pukul 02.00, sisi kiri gedung terbakar. Masih terjadi perambatan dan akhirnya membakar seluruh bagian kiri gedung Kejaksaan Agung. Sudah ada 65 unit kendaraan pemadam beserta 230 personel yang berupa memadamkan api. Sejumlah mobil Bronto Skylift milik pemadam kebakaran masih mencoba mematikan kobaran api dari sisi atas gedung. Pukul 06.00, api mulai terkendali. Api mulai terkendali dan petugas mulai melakukan proses pendinginan untuk mematikan api-api kecil di dalam gedung. 06.28, api padam. Setelah 11 jam terbakar, api yang meluluhkan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia pun berhasil dipadamkan. Tetapi, proses pendinginan masih terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya api kecil di bagian dalam gedung yang kembali membesar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ira Salsabila. Fakta. Yang pertama, gedung yang terbakar. Gedung yang terbakar adalah gedung pembinaan di bagian utara. Ruang Jaksa Agung juga tidak luput dari sasaran kobaran api. Yang kedua, kondisi dokumen penting. Jaksa Agung ST Baharudin memastikan bahwa tidak ada berkas perkara, dan alat bukti yang terbakar dalam peristiwa itu. Dokumen-dokumen tersebut disimpan di gedung terpisah dan dipastikan aman dan ada cadangan. Yang ketiga, puluhan mobil pemadam dikerahkan. Ada sebanyak 40 pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta untuk memadamkan api. Yang keempat, tahanan dalam kondisi aman. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana memastikan situasi dan kondisi di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Agung tetap aman. Kelima, penyebab kebakaran api masih diselidiki. Polda Metro Jaya akan menyelidiki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung setelah proses pemadaman api selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.